Saatnya dong pastinya. Saatnya Indonesia. Saatnya Indonesia karena kita juga sudah mulai di game kedua kita. Best of 5 series. Sudah terlihat juga dari Finn yang udah mulai sneaky peeky. Di bagian purple buff-nya sudah mulai diintip-intip. Namun dengan gameplay Blacklist sendiri. Oh my Venus yang selalu berada di mid lane dari early game-nya. Yap. Berbiasa untuk di awal seperti ini semuanya akan ada di landing masing-masing kecuali dari masing-masing roamer ya. Biasa saja untuk ini Finn sudah melihat keberadaan dari beberapa hero yang dimiliki oleh pemain dari Blacklist Internasional hingga dia pun akan mendekati lagi ke arah dari Skylar guna untuk bisa memberikan bantuan, memberikan backupan. Haji diusir mundur, Ohep masih ditinggalkan begitu saja, one-to-one situation. Seperti biasa masih berebut untuk wave minion. Dan buat sekarang masih benar-benar pasif banget dari segi farmingnya, hanya saja ada satu flicker yang baru jadi pop out dari Haji dan ini merupakan sebuah informasi yang menarik karena ini belum bahkan menyentuh ke arah turtle dan di menit yang kedua. Sudah ada satu flicker mahal yang terbuang dan ini bisa seperti permainan early game yang cukup galak di EXP Lane nanti. Dan nantinya ketika Turtle bisa disergap langsung berarti sama R7. Apalagi lapu-lapu, kita tahu dia fighter yang punya damage. Di level 4 dengan Bremo Fighter-nya bisa langsung dive in ke belakang dan Haji harus berhati-hati. Oke, itu dia sing langsung ada. Kita lihat pergerakan dari Albert tapi hanya sedikit memberikan shock terapi saja. Bahkan Finn-nya sekarang ada di bagian atas di area dari Collator sendiri dan R7 mendapatkan begitu banyak tekanan hingga damage yang masuk ke tubuhnya juga sangat-sangat over sekali. Clay buat kita terkaget-kaget, terheran-heran. Energi Eruption First Blood presented by Infinix menjadi milik dari Wise. sudah kehabisan skill sih tadi dan ini bukan landing yang bagus untuk R7. Mengingat dari lapu-lapu sendiri dia cukup strong memang di landing dengan spamnya, namun tidak ketika lawan Glue dari Edward dan bahkan Turtle yang pertama free untuk Blacklist. Ya, Glue juga merupakan tipikal hero yang spam banget untuk skillnya. Tapi mau satu sisi kita melihat Edward lebih punya regen HP yang banyak per 3% HP yang mungkin bisa dia dapatkan dari skill yang pertama. Tapi kalau misalkan kita lihat dari R7, dia hanya mengandalkan shield absorb-nya. Dan itu harus terpicu oleh sebuah skill yang nantinya dia gunakan di dalam sebuah landing phase. Oke, sekarang Edward ya ada di bagian bawah dengan deretan item di awal-awal ini. Ada beberapa Molten Essence, namun tahun depan memorinya masih hanya akan mengusir mundur Skylar, tapi Finn-nya tertinggal sebenarnya. Akankah dia bertahan? Tidak. Finn-nya langsung dihapus beramai-ramai, dihajar beramai-ramai, tapi di bawah ada dua orang mencoba untuk bisa melawan lagi ke arah Edward. Untungnya Tonros bisa membuat pun Edward pergi dari area tersebut. Iya, dan sebenarnya Dodge bagus banget sih kalau dia sampai ketarik ke bagian belakang tadi dari Albert. Itu bisa aja ditumbangkan. Namun ternyata 3 member yang diturunkan dari Blacklist ke arah top lane demi mendapatkan PG. Oke, ini dia mereka bermain jauh lebih agresif lagi dengan tidak adanya wave minion. Mereka pun masih berada tetap stay di area tersebut, mungkin menunggu ke arah wave minion selanjutnya. Tapi Finn melihat ada satu orang yang pergi dan ini dia saatnya untuk bisa membalikan keadaan di area berbeda. Ada lagi Pedro Azek, namun masih ada healing yang diberikan oleh Venus. Tapi Venus yang mulai maju sebagai dan ini oleh Ohep-nya dihancurkan. Venusnya di belakang hanya bisa melihat tanpa bisa memberikan bantuan yang berarti. Dibalikin, keadaannya langsung berbalik ketika melihat Brody dari Ohep pakai flicker ke depan, langsung dikejar balik dan White kali ini yang bertemu dengan Finn. Adanya efek slow dan immobilize, Finn bakal menjadi korban. Sementara turret di bagian top lane mulai terbuka. Ya, untuk sekarang platingnya mungkin akan dihabiskan secepat mungkin, apalagi Skylar sendirian gara flicker. Waduh, Skylar sepertinya akan langsung dihilangkan dan benar saja. Hilang sudah Skylar untuk kali ini. R7. Ada pertukaran posisi seperti yang cukup cepat yang dilakukan oleh pemain dari TOC. Ada R7 yang berada di area tersebut, tapi 1, 2, 3, 4 player bahkan tetap berada, tetap stay. Dan Wise sudah memulai untuk di area Turtle. Mereka mau zoning sih dari awal. Mereka mau agresif, bedanya sama game sebelumnya. Untuk sekarang terutama dari RRQ Hoshi benar-benar tekan. Sebelumnya mereka yang memberikan tekanan dan di sisi lain Albert lah yang mengetahui bagaimana dia untuk melakukan sebuah pencurian terhadap purple buff. Oke, ini dia Albert masih berusaha untuk bisa melepaskan pergerakan dari Edward yang tepat berada di pundaknya hingga terus-terusan memberikan damage dan Albert pun harus down di area tersebut. Dan emblemnya ternyata bervariasi apalagi dari Finn sendiri bro. Ya, kalau misalkan kita melihat dari Finn terlalu banyak opsi dan untuk sekarang skill damage juga mungkin akan menjadi sebuah jawaban dan R7 sendirian di area top lane. Waduh, playnya datang tepat waktu kah? Kenapa? Karena untuk kali ini R7 pun berhasil langsung dikembangkan dengan cukup cepat dan juga Haji tertinggal. Akankah dia Ada Finn bisa pergi dari tersebut, tapi Finn datang langsung ke getok dan itu adalah pergerakan
gerakannya begitu baik untuk bisa menghancurkan mid lane utama yang dimiliki oleh Blacklist International. Namun ini dominasi dari Blacklist cukup mengerikan. Lagi-lagi 2 kali turtle bisa didapatkan. Bahkan secara free tadi sempat mau ditukar oleh Albert ke arah Purple Buff. Namun Albert tumbang juga bro. Ini worth atau enggak? Ya apalagi dengan Lancelot yang untuk pertama kali ini diamankan oleh Albert. Di game yang kedua ini bisa menjadi sebuah pembeda. Untuk sekarang pun Wise kita tahu sendiri dia levelnya unggul banget karena sebagai tank jungler di early game dia sangat diamankan dengan true damage dari Retribution yang begitu membantu untuk mengamankan turtle atau bahkan buff-buff yang hadir di area jungle. Tapi kenapa Albert bisa ketinggalan untuk waktu yang lama dari levelnya karena perlahan-lahan dia pun akan menyusul bagaimana ketertinggalan level dengan 2 turtle yang dari tadi diamankan oleh Black. Sementara untuk itemnya buat sekarang Finn benar-benar masih berfokus untuk menahan semua damage untuk magical dari mereka. Itu dia pancingan dia cukup berhasil hari ini. Kenapa? Karena Venusnya berhasil langsung dihancurkan. Memang benar-benar terpancing tadi sepertinya ada 2 orang yang mengikuti lagi ke arah Finn. Tapi Finn pun harus mengorbankan langsung ke arah nyawa Skylar. Di bagian belakang Spitrinya tidak ada Black Will yang dia miliki hingga akan terlalu beresiko pula apabila dia terus untuk bisa menghantarkan damage di area tersebut karena tidak ada lagi satu resource yang cukup untuk menghancurkan beberapa pemain dari Blacklist Ya, International. masalah kedua adalah Albertnya ternyata tidak diberikan level oleh Wise. Wise benar-benar membayang-bayangi Albert agar nantinya Albert melakukan sebuah kontes terhadap Retribution di area Orange Buff atau bahkan di area Kramer. Dan untuk sekarang tanpa kehadiran dari level yang sama, otomatis Albert harus lebih berhati-hati karena kalau akan di kontes Retribution, ini mungkin bukan waktu yang tepat. Oke, Wise, Edward, 2 sosok yang sangat tebal sekali dan Venus ada di area tersebut. Pastinya akan ada 1 bar HP tambahan lagi yang bisa diciptakan. Dan sekarang hancur pula 1 inner bar yang ada di bagian atas tapi Edwardnya masih berhasil kabur dari tersebut. Dan juga Venus masih membayangi dari jauh tapi Turtle Slane-nya bersama UBS Gold pun berhasil diamankan. Blacklist International. 1 flicker dari Haji yang sudah mulai terbuka juga. Flicker and strike langsung dikomit dan Clay menjadi korban pertama. 1 outer turret di mid lane yang mulai terbuka untuk Blacklist. Waduh, tahun depan memorinya connect Prof dan hilang sudah. Tapi Albert masih berusaha untuk bisa mendapatkan lagi ke arah Purple Buff-nya dan gagal untuk kali ini. Albert memiliki Purple Buff. Ya, itu dia permasalahan utamanya adalah ketika level yang berbeda otomatis antar jungler memiliki retribution damage yang berbeda juga. Dan dengan kehadiran dari Oheb walaupun dia bisa dibilang di sini tidak terlihat di early game karena tumbang juga untuk kedua kalinya. Namun bagaimana objektif yang diamankan olehnya bersama dengan Estes dari Oh My Venus ini bisa menimbulkan sebuah snowball effect dari segi goldnya, dari segi levelnya dan bahkan sudah ada Malefic Roar. Skylar walaupun sudah memiliki sebuah golden staff tapi harus lebih berhati-hati karena pola permainan dari Arceus mengandalkan sekali kari dari lini depan ke arah belakang. Dan ini main front to back cukup resiko karena ada heal up dari Estes dan ini yang harus diperhatikan. 3 hero, 3 pemain inilah Oh My Venus, Haji dan Oheb yang selalu berdampingan bertiga ketika sedang ada di mid game. Ini nggak pernah lepas dari pandanganku nih. Benar, dan mungkin ya ada satu faktor juga yang menyebabkan agak sulit di mana minimnya hero yang bisa kontrol landing jauh nih dari RRQ sendiri. Mau nggak mau Lancelot yang akan diutus ke sana. Yap, jadi dia Albert berusaha untuk pergi, mundur lagi, kali ini melakukan hal yang sama tapi di bagian tengah kepada Finn. Finn benar-benar sendirian karena dia tahu ada Clay yang memang sudah mengunci lagi 1 ultimate yang dimiliki oleh Venus. Hanya saja Edwardnya berhasil langsung masuk ke dalam tubuh dari Clay. Clay berhasil ditarik masuk ke dalam area defense yang dimiliki oleh Blacklist International. 5 playernya tetap stay di area tersebut. Wow, tidak ada korban sama sekali dari Blacklist International dan Purple Buff yang mulai terbuka kali ini langsung diinvasi habis-habisan oleh Blacklist sendiri. Bahkan bukan hanya Purple Buff, inner turret di bagian mid lane juga bakal jadi target selanjutnya. Yap, jadi tempo permainan dimiliki oleh Blacklist benar-benar dipaksakan masuk ke dalam RRQ. Hingga RRQ sendiri harus bisa keluar secepat mungkin karena Hildanya untuk sekarang mulai maju ke bagian depan. Hajinya berhasil dipukul mundur tapi tidak untuk waktu yang lama karena untuk kali ini bahkan Esther jadi Venus yang memang bisa mendapatkan lagi ketambah poin kill tambahan. Dan juga R7 tumbang, Pinnya tumbang, ada 2 player yang dimiliki oleh RRQ sudah hilang. Wow, ini Satu hit lagi itu. tanpa korban bro. Iya, masalah utamanya adalah tanpa dengan trade kill sama sekali dan Oheb lebih berfokus untuk menumbangkan turret di area mid lane. Ketika mereka juga akan mendapatkan lord secara gratis. Ini benar-benar bisa dibilang total domination. Namun dengan pola permainan yang berbeda dengan draft yang sama, mereka lebih galak saja di early game. Itu bedanya untuk Blacklist International di game yang kedua kali ini. Semuanya dari pergerakan Oma Venus tadi ya.
ya. Karena ketika di game pertama kita lihat dia lebih fokus ke arah mid lane. Apalagi ditambah dengan adanya assassin seperti Fanny yang benar-benar mengganggu banget dari posisi mid lane-nya. Sekarang nggak ada, lebih bebas lagi. Bahkan dari Oh My Venus sekarang langsung ke arah gold lane tadi ngebantuin arah Oheb-nya. Ya, secara item juga kayaknya di sini masih kurang damage daripada Albert kalau misalkan langsung menuju ke area belakang. Karena mau bagaimanapun Haji akan selalu di cover oleh Omega. Dan jangan lupakan ada Aegis. Ini dia sebenarnya jawaban dari teman-teman Blacklist International yang semenjak di game yang pertama kita melihat Aegis dan dengan pola permainan defensif. Mereka mencoba untuk mengembalikan secepat mungkin. Apalagi dengan 10.000 gold ini yang berbahaya. Gold yang berbeda 10.000 secepat mungkin harus mereka coba bedakan gapnya. Apalagi untuk Clay, positioning adalah jawabannya. Yap, NOD udah ada di dalam tubuh dari Clay. Kita lihat saja seperti apa hasilnya karena dia yang berbeda lagi. Udah ada satu best turret di area mid yang udah dihancurkan atas dan bawah. Masih aman sejauh ini. Lordnya sebentar lagi akan langsung menghilang. Tapi Wise ya mencoba untuk maju sedikit untuk bisa memberikan gangguan dan juga memancing beberapa source skill yang dimiliki oleh Arkeosi keluar semuanya. Dan Wave Minion kembali hadir akan apa pertempuran ya karena Edward ya bahkan kali ini Wise nya sudah mulai maju tapi di bagian belakang Venus benar-benar stay untuk tenang dan juga Federasi dikeluarkan dan Skylar harus mundur bahkan kali ini Vidya menghilang dengan sangat-sangat cepat. Ada 4 player tersisa yang dimiliki oleh Arkeosi dan juga mendapatkan serangan terus-terusan yang dimiliki oleh pemain dari Blacklist International karena untuk kali ini tidak ada Wave Minion dan beberapa saat ke depan masih bisa tertahan PES ini. Wow, 2 best turret yang hilang. Ini menjadi catatan penting pastinya untuk RRQ sendiri, bahkan Fitter Ice Strike kembali di commit hanya untuk melakukan zoning out saja karena best turret lagi-lagi yang dituju. Aduh, R7 pun udah mengeluarkan lagi para flickernya Edward dengan glue benar-benar mengganggu dan Albert masih mencari posisi untuk bisa masuk ke dalam area defensif yang dimiliki oleh Blacklist International dengan beberapa Wave Minion yang masih tersisa. Finnya sedikit lagi untuknya tidak ada Tone of Fun Memory, andai kalau ada kemungkinan besar Finnya pun tidak akan bertahan dan Feather Ice Strike pun langsung diambil dan dikeluarkan oleh Clay yang menang saja Haji barusan dia ambil sudah ultinya dan juga lampu-lampu langsung menghilang saja cepat. Edward yang langsung maju ke bagian depan dan Finja tidak bisa bertahan lagi tapi Edward yang berhasil langsung dihancurkan oleh Kari karena sekarang damage sudah mulai terasa tapi Finja sedikit lagi yang tersisa akan ke mereka. Arkeosi bisa bertanda juga membuat pemain dari Blacklist International keluar dari area defensif yang diciptakan oleh pemain dari Arkeosi. Wow, pressnya tanpa henti dan Clay pun menjadi korban. Albert coba untuk ke defense mati-matian, harus tumbang juga dan